Baik, selamat siang semuanya. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai acara pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Yang saya hormati ibu-ibu dan para peserta rapat Zoom meeting siang hari ini dan teman-teman sekalian yang saya cintai dan juga saya banggakan. Perkenalkan, saya Angelia yang akan memimpin acara penyuluhan kita pada siang hari ini, dan juga perkenalkan di sini ada Mbak Clementina Jun Asni Sumarwain dan juga Mbak Yudhistira Putri Indriani Sari sebagai narasumber kita. Sebelum kita memulai acara, saya akan membacakan susunan kegiatan kita siang hari ini, yaitu sudah diawali dengan pembukaan, dilanjutkan penyampaian materi oleh narasumber, kemudian setelah pemaparan materi selesai, dilanjutkan sesi tanya jawab. Setelah itu ditutup oleh pembacaan kesimpulan dari observator. Baik, langsung saja kita mulai ke pemaparan materi oleh narasumber dengan materi pencegahan penularan HIV dari ibu kepada bayinya. Untuk Mbak Clementina dan Mbak Yudhistira, waktu dan layar saya persilahkan, waktunya 30 menit. Baik, terima kasih Mbak Angel karena sudah memberikan saya dan Mbak Yulis waktu untuk melakukan penyuluhan. Nah, selamat siang Ibu-Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Siang. Baik. Baik, untuk ibu-ibu semuanya, hari ini kita akan melakukan penyuluhan mengenai pencegahan HIV pada ibu ke bayi. Untuk pengertiannya, mungkin ibu-ibu sudah mengetahui mengenai HIV. Nah, untuk pengertiannya sendiri, HIV adalah virus yang menyerang sel darah putih yang menyebabkan kekebalan tubuh manusia menjadi menurun. Nah, selain HIV itu ada juga nih AIDS. AIDS itu adalah sekumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh virus HIV. Nah, jadi untuk virus HIV dan AIDS ini mereka saling terkait. Untuk berikutnya itu, untuk faktor-faktornya. Nah, faktor-faktor yang berperan dalam penularan HIV. Apakah ibu-ibu ada yang mengetahui mengenai faktor-faktor apa saja yang berperan dalam penularan HIV ini? Belum. Ya, baik. Belum ya? Oke, baik. Nah, jadi untuk faktor-faktornya itu ada untuk dari faktor ibu. Nah, jadi faktor ibu itu yang pertama itu jumlah virus atau viral load. Untuk yang kedua ada jumlah CD4, yang keempat ada status gizi selama hamil, dan yang keempat ada penyakit infeksi selama hamil, dan yang berikutnya itu ada gangguan pada payudara. Nah, ibu-ibu dari yang sudah saya katakan dan saya bacakan itu merupakan faktor-faktor dari ibu-ibu. Nah, jadi faktor-faktor ini dari ibu-ibu yang akan menularkan HIV kepada anak-anak. Baik, selain ada faktor ibu, yang kedua ada faktor bayi. Untuk faktor bayinya itu ada usia kehamilan dan berat badan bayi saat lahir. Untuk periode pemberian ASI, adanya luka di mulut bayi. Nah, jadi yang faktor-faktor bayi yang sudah saya sebutkan itu merupakan faktor dari bayi. Nah, mungkin ibu-ibu di sini sudah mengetahui dan sudah saya kasih tahu juga. Jadi, bisa ibu-ibu melihat pada bayi atau anak-anak ibu-ibu. Untuk yang ketiga ada faktor obstetrik. Untuk faktor obstetrik itu ada jenis persalinan, lama persalinan, dan ketuban pecah lebih dari 4 jam sebelum persalinan. Nah, untuk ibu-ibu di sini, persalinannya itu kira-kira persalinannya itu
jenisnya apa dan berapa lama melakukan persalinannya. Dari Ibu, saya tanya ke Ibu Sri ya. Untuk Ibu Sri. Halo Ibu Sri. Iya, halo. Untuk Ibu Sri, boleh tidak saya tahu jenis persalinan Ibu dan lama persalinannya? Kemarin itu persalinan normal ya Mbak untuk anak saya yang pertama. Nah untuk waktunya itu kurang lebih apa ya, kayak lupa ya Mbak, soalnya udah 2 tahun yang lalu gitu kalau untuk lama persalinannya. Oh iya, baik. Oke. Nah, untuk Ibu Sri itu persalinannya normal dan lama persalinannya mungkin lupa karena udah 2 tahun yang lalu. Nah, untuk berikutnya itu ada rute dan resiko penularan HIV dari ibu ke bayi. Nah, HIV itu em, ya, HIV itu penyebab AIDS tidak langsung menampakkan gejala infeksinya pada manusia. Nah, untuk manusia sebagai korban infeksi juga tidak langsung merasakan dampak virus berbahaya tersebut bagi tubuhnya. Nah, untuk tahapannya itu ada tahap pertama yaitu tahap periode jendela. Nah, untuk ibu-ibu semuanya apakah sudah mengetahui tahap-tahap dari HIV atau ada yang pernah searching nih mengenai tahapan HIV? Halo ibu-ibu. Belum, Mbak. Oh iya, belum ya. Nah, untuk tahap yang pertama itu ada tahap periode jendela. Nah, itu HIV masuk ke dalam tubuh hingga terbentuk antibodi dalam darah. Nah, untuk yang kedua itu pada tahap ini tes belum bisa mendeteksi keberadaan virus. Nah, pada tahap ini berlangsung selama 2 minggu sampai 6 bulan. Nah, selain tahap pertama ada juga tahap kedua. Pada tahap ini, HIV mulai berkembang di dalam tubuh. Tes HIV sudah bisa mendeteksi keberadaan virus karena antibodi yang mulai terbentuk. Penderita tampak sehat selama 5 sampai 10 tahun. Nah, jadi untuk penderita yang tertular HIV ini masih tampak sehat atau terlihat sehat selama 5 sampai 10 tahun. Nah, terus untuk tahap ketiga, pada tahap ini penderita dipastikan positif HIV dengan sistem kekebalan tubuh yang semakin menurun. Nah, mulai muncul gejala infeksi misalnya itu ada perkembangan kelenjar limfasi atau limfa atau diare terus-menerus. Umumnya tahap ini berlangsung selama 1 bulan, bergantung pada daya tahan tubuh penderita. Untuk yang berikutnya AIDS. Nah, AIDS sendiri pada tahap ini penderita positif menderita AIDS. Untuk sistem kekebalan tubuh semakin turun dan berbagai penyakit lainnya. Nah, yang berikutnya itu ada cara pencegahan HIV dari ibu ke bayi. Nah, untuk cara pencegahannya ini upaya penting untuk melindungi perempuan agar tak tertular HIV adalah dengan membangkitkan kepedulian terhadap permasalahan HIV dan meningkatkan pemahaman terhadap penular. Untuk upayanya itu terdiri atas pemberian obat ARV, pencegahan pada masa kehamilan, tindakan sesar, tindakan seksi sesaria, serta pemberian susu formular sebagai pengganti air susu ibu. Oke, baik. Nah, untuk selanjutnya itu saya serahkan kepada teman saya itu Mbak Yulistira. Oke, halo ibu-ibu, apakah masih semangat? Masih, Mbak. Masih Mbak. Masih. Oke, bagus ya. Kalau masih semangat, kita lanjut materinya. Di sini ada pemberian obat ARV. Pencegahan pada ibu diharapkan dapat menurun viral out HIV
plasma ibu hamil. Yang kedua di sini ada metode persalinan yang aman, yang dimana metode persalinan yang aman itu dengan cara melahirkan sesar. Next, Mbak. Selanjutnya ada yang dimana di sini juga ada batasi ASI. Seterusnya ada KB pasca persalinan, yang dimana KB pasca persalinan ini kita bisa menggunakan kondom atau mengkonsumsi pil KB. Next, Mbak. Terus ada alat kontrasepsi IUD yang bisa kita gunakan untuk mencegah terjadinya kehamilan. Selanjutnya ada implan, dan yang keempat di sini ada pemberian PR of ikhlas ARV pada bayi. Jika bayi ini sudah positif HIV, bayi akan langsung diberikan ARV atau cairan. ARV untuk bayi ini atau balita bertujuan hingga untuk mencegah terjadinya penularan virus dalam tubuhnya. Selanjutnya di sini ada upaya untuk mencegah penularan HIV atau AIDS, dikenal dengan prinsip ABCD. Tapi ini bukan ABCD angka ya Ibu, yaitu di sini ada A yang dimana A sendiri yaitu abstinence, yang abstinence ini merupakan suatu upaya untuk tidak melakukan hubungan seksual, terutama bagi seseorang yang belum menikah. Yang kedua di sini ada B, be faithful. Be faithful ini merupakan suatu upaya untuk tidak berganti-ganti pasangan, karena di mana berganti pasangan sendiri juga dapat menyebabkan terjadinya penularan HIV. Next, Mbak. Yang ketiga ada C, yaitu kondom, yang dimana kondom ini melakukan hubungan seksual yang aman, karena kondom sendiri dapat membantu kita untuk berhubungan seks dengan keadaan yang aman agar HIV sendiri tidak menular kepada pasangan kita. Yang keempat ada D, yaitu don't share sing, yaitu don't inject, yang dimana don't inject ini tidak memasukkan jarum atau alat suntik secara bergantian, terutama saat menggunakan narkoba. Yang E yaitu safe equipment, yaitu hindari pemakaian alat atau bahan tidak steril, karena pada hakikatnya alat-alat steril dapat membantu kita untuk tidak terkontaminasi virus-virus yang tidak kita inginkan. Nah, untuk pemaparan materi dari kami untuk siang hari ini sudah selesai. Kami kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih kepada narasumber yang telah memberikan penyuluhan mengenai pencegahan penularan HIV dari ibu ke bayinya. Bagi para ibu-ibu dan juga peserta rapat, kira-kira sudah ada gambaran belum tentang bagaimana cara pencegahan HIV tadi? Baik, untuk lebih jelasnya nanti kita selanjutnya akan masuk ke sesi tanya jawab. Saya akan memberikan kesempatan bagi ibu-ibu untuk bertanya kepada narasumber. Kira-kira siapa nih yang mau bertanya? Oke, Mbak Ibu Sri Junia Siska ya, sudah mengangkat tangannya. Silahkan pertanyaannya, Ibu. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Ibu Sri. Saya di sini mau bertanya kepada narasumber, bagaimana sih cara penularan HIV dari ibu hamil ke janin yang ada dalam kandungannya itu? Seperti itu, baik. Apakah sudah jelas? Mungkin bisa Clementina. Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu Sri mengenai pertanyaannya. Nah, pertanyaannya itu mungkin sangat baik ya. Nah, jadi
Baik, untuk pertanyaannya itu bagaimana cara penularan HIV dari ibu hamil ke janin yang ada di kandungan? Atau ada, ya. Nah, untuk jawabannya itu, penularan virus dari ibu hamil positif HIV kepada anak dapat terjadi pada 3 waktu yang berbeda, yaitu saat janin masih di dalam kandungan melalui tali pusat, saat persalinan, dan setelah bayi lahir melalui dan diberikan ASI. Kepada Ibu Sri Junia, apakah dapat dipahami jawaban dari saya? Baik, dapat dipahami, Mbak. Terima kasih atas jawabannya. Baik, sama-sama Ibu. Oke, apakah ada ibu-ibu lagi yang ingin bertanya? Atau mungkin ibu-ibu di sini sudah mengerti nih tentang materi penilaian kita hari ini? Oke, sepertinya ini ibu-ibunya sangat pintar ya, sudah mengerti. Karena acara penyuluhan kita pada siang hari ini sudah selesai. Demikian sesi tanya jawab kali ini. Karena tadi pertanyaan sudah dijawab, untuk evaluasi akhirnya di sini narasumber akan memberikan pertanyaan kepada ibu-ibu. Untuk narasumber, saya persilahkan. Baik, ibu-ibu sekalian, saya rasa ibu-ibu sangat cerdas ya dalam memahami materi pada siang hari ini. Nah, saya sama Mbak Clementina nih akan bertanya kepada ibu untuk mengetahui seberapa paham ibu mengenai materi yang telah kami paparkan. Di sini kami ingin bertanya, bagaimana cara mencegah HIV dari ibu ke bayi. Untuk ibu-ibu boleh bantu dijawab. Izin menjawab, Mbak. Oke, Baik. silakan Ibu. Perkenalkan, nama saya Ibu Khairunisa. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari penyuluh. Cara pencegahan HIV pada ibu ke bayi itu tadi seperti yang sudah dijelaskan. Yang pertama itu bisa dari pemberian obat antiretroviral. Yang kedua, metode persalinan yang aman, terus menggunakan KB seperti kondom atau pil atau IUD seperti itu, dan memberikan profilaksi ARV pada bayi. Wah, sepertinya Ibu Herunisa mendengarkan materi kami dengan sangat baik ya. Terima kasih jawaban yang sangat bagus. Ibu-ibu sekalian dan rekan-rekan boleh beri oplos untuk Ibu Herunisa. Oke, itu saja. Dengan demikian, maka penyuluhan kita pada siang hari ini sudah sampai di penghujung acara. Untuk penutupnya, saya akan memberikan waktu kepada observator untuk membacakan kesimpulan materi kita pada siang hari ini kepada Mbak Yansiska. Saya persilahkan, waktunya 5 menit. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada tim observasi untuk memberikan hasil dari pengamatan yang telah dilakukan. Yang pertama, saya akan menjabarkan hasil dari atau kesimpulan dari penyuluhan pada siang hari ini, yaitu HIV/AIDS adalah kumpulan gejala klinis akibat penurunan sistem kekebalan tubuh yang timbul akibat infeksi HIV. Penyebab human immunodeficiency virus atau HIV adalah virus yang menyebabkan penyakit AIDS. Kemudian bagaimana sih cara pencegahan HIV dari ibu ke bayi, yaitu upaya penting untuk melindungi kemampuan agar tak tertular HIV adalah dengan membangkitkan kepedulian terhadap permasalahan HIV dan meningkatkan pemahaman terhadap cara penularan. Kemudian upaya pencegahan penularan HIV dari ibu hamil ke bayi terdiri atas yang pertama yaitu pemberian obat antiretroviral, pencegahan pada masa kehamilan, tindakan sesaria, serta pemberian susu formula sebagai pengganti air susu ibu. Resiko penularan pada masa intrapartum sekitar 7%,
pada partus atau persalinan 15%, serta penularan melalui air susu ibu sekitar 13%. Sehingga resiko keseluruhan penularan HIV dari ibu hamil ke bayinya di negara berkembang sekitar 35%. Melalui upaya pencegahan yang lengkap, risiko ini dapat diturunkan sehingga menjadi hanya 2%. Pemberian obat antiretroviral pada ibu hamil yang telah memenuhi persyaratan terapi atau CD4 di samping bermanfaat untuk ibu juga akan menyebabkan viral load atau VL. HIV pada plasma ibu menurun tajam, dapat mencapai keadaan dan tak terdeteksi, sehingga juga akan mengurangi resiko penularan HIV pada bayinya. Kemudian selanjutnya saya akan membacakan dari hasil kegiatan penyuluhan pada siang hari ini, yaitu yang pertama, peserta hadir sesuai dengan yang diharapkan, kemudian ketersediaan tempat sesuai dengan yang direncanakan, kemudian setting tempat aman dan nyaman bagi para peserta atau audiens, kemudian ketersediaan media dapat sesuai dengan apa yang telah direncanakan oleh tim penyuluh, kemudian peserta mampu mengikuti penyuluhan hingga selesai, kemudian selama penyuluhan tidak ada peserta yang keluar masuk dari room, kemudian penyuluhan berjalan dengan tenang dan aman. Kemudian peserta mampu memahami tentang apa itu pengertian dari HIV/AIDS, peserta mampu memahami ciri-ciri penyakit HIV/AIDS, kemudian peserta mampu memahami rute atau resiko HIV dari ibu ke bayi, kemudian yang terakhir yaitu peserta mampu memahami cara-cara pencegahan HIV kepada bayi. Sekian dari hasil observasi yang telah dilakukan observator. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih kepada Mbak Yansiska telah membacakan hasil kesimpulannya. Dari hasil tadi dapat kita lihat bahwa penyuluhan kali ini telah berjalan dengan sangat lancar. Saya Angelia selaku moderator pada penyuluhan siang hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dan terima kasih untuk perhatiannya. Semoga para ibu-ibu ini kita dapat bertemu lagi di lain waktu untuk penyuluhan selanjutnya. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.